Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Sri Utami dari Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram. Pada sesi hari ini akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama mahasiswa dengan tema pelatihan pengemasan produk bagi anggota UP2K Kelurahan Gedong Kiwo. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa kemudian saya memilih tema ini, bahwa UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga itu merupakan salah satu kegiatan yang strategis, khususnya di dalam upaya untuk mendukung perekonomian keluarga, guna mewujudkan serta mendorong ekonomi yang berpihak kepada rakyat, dan di situ juga bisa mensejahterakan masyarakat dan juga membuka peluang berusaha. Nah, UP2K ini yang terutama yang ada di Kelurahan Gedong Kiwo ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga dengan jumlah 54 orang, di mana usahanya adalah di bidang kuliner. Nah, kuliner di sini memang memiliki peluang yang cukup besar, terutama terkait dengan keberadaan kampung wisata Miti Gedong Kiwo sebagai salah satu aset wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, sebagai salah satu aset wisata, tentunya ini membutuhkan dukungan di bidang kuliner sebagai daya tariknya. Oleh karena itu, guna meningkatkan daya tarik konsumen ini, maka produk kuliner tentunya membutuhkan pengemasan sehingga menjadi suatu hal yang menarik. Dan inilah yang ternyata menjadi permasalahan yang dialami oleh anggota UP2K Gedong Kiwo, yaitu terkait dengan pengemasan produk dari hasil produksi ibu-ibu anggota UP2K. Pengabdian ini ditujukan untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yaitu anggota UP2K Kelurahan Gedong Kiwo. Di samping itu tentunya diharapkan dapat semakin mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha mikro yang ada di Kelurahan Gedong Kiwo yang terdiri dari perempuan-perempuan dengan usia produktif sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, metode pelaksanaan yang kami gunakan, pengabdian ini prioritas memang memecahkan masalah. Yang pertama adalah dengan cara memberikan wawasan tentang fungsi, manfaat, jenis-jenis maupun bahan kemasan, serta bentuk-bentuk yang inovatif tentunya. Kemudian juga fungsi ataupun manfaat dari labeling, serta bentuk-bentuk dari labeling itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam pengabdian ini disertai dengan praktek, yaitu bagaimana cara mengemas produk makanan ini dengan tepat, ya, dengan memilih kemasan yang tepat, tentunya dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan juga kenyamanan dari konsumen. Nah, ada 4 kegiatan atau tahapan kegiatan dalam pengabdian ini. Yang pertama adalah prakegiatan, di mana kami melakukan diskusi, koordinasi dengan mitra, yaitu mitra pengabdian adalah pengurus UP2K, di mana di dalam prakegiatan ini adalah membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha anggota UP2K dan tentunya nantinya adalah menentukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Kemudian tahapan kedua adalah persiapan kegiatan. Di dalam persiapan ini tim pengabdi melakukan persiapan materi, kemudian peralatan yang digunakan, serta mempersiapkan alat praktek untuk mengemas. Kemudian di tahap ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan, di mana di sini adalah metode untuk penyampaian materi dengan menggunakan media yang sudah disiapkan. Dan kemudian masuk ke tahapan yang keempat adalah evaluasi serta rencana tindak lanjut. Dari hasil pelaksanaan, bahwa pelaksanaan pengabdian ini kami lakukan secara offline pada tanggal 5 Maret 2022 di Balai Pertemuan Kelurahan Gedong Kiwo, yang di situ memang dihadiri tidak semua anggota, tetapi dihadiri oleh 25 peserta. Karena pada saat itu memang kondisi pandemi sehingga memang ada pembatasan untuk jumlah peserta menyesuaikan dengan tempat yang tersedia.
Nah, pelaku usaha yang hadir di sini semua memang bergerak di bidang kuliner, dari berbagai jenis keripik, kemudian peyek, ada ayam goreng, ayam bakar, kupat tahu, lotek, gado-gado, kemudian bakmi goreng, rice bowl, mie ayam, bakso, burger, empek-empek, siomay, dan sebagainya. Ada snack-snack risoles, tahu bakso, dan sebagainya. Nah, kemudian peserta yang hadir di situ, kalau kita lihat menjadi profil pelaku usaha ya, dari sisi usia memang dominan ada di usia produktif 41 sampai 50 tahun, itu berjumlah 15 orang, kemudian berusia 31 sampai 40 tahun itu 6 orang, kemudian 51 sampai 60 tahun itu 4 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, dominan memang usia SMA sederajat sebanyak 17 orang, kemudian SMP sederajat itu ada 5 orang, serta pendidikan tinggi itu ada 3 orang. Dengan jenis kelamin semuanya adalah perempuan. Dari tahapan penyampaian kegiatan, kami bisa menghasilkan bahwa di awal penyampaian materi ini tim penyaji memang melakukan pretest dengan maksud atau tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh wawasan yang dimiliki oleh para pelaku usaha ini terkait dengan pengemasan. Kemudian dari hasil jawaban peserta pada pretest ini bahwa memang para peserta itu relatif masih sangat minim pemahaman tentang pentingnya pengemasan, kemudian termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis kemasan yang aman. Ya. Kemudian hasil berikutnya bahwa setelah melakukan pretest tadi, maka kemudian kami lanjutkan dengan penyampaian materi berupa teori dasar tentang pengemasan yang terdiri dari definisi kemasan, fungsi ataupun manfaat kemasan, jenis-jenis bahan kemasan beserta kelebihan serta kekurangannya, kemudian bentuk-bentuk kemasan, serta pentingnya labeling produk. Nah, materi ini kami sampaikan dalam bentuk PPT dengan maksud untuk mempermudah para peserta itu untuk bisa memahami ataupun menangkap materi yang kami berikan. Dilanjutkan tentunya dengan diskusi, jadi kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan materi ini. Nah, dilihat dari antusiasme memang terlihat bahwa peserta ini memiliki antusiasme yang tinggi. Dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta ya. Nah, kemudian di akhir pemberian materi kami lakukan post test ya dengan beberapa pertanyaan seperti yang ada di tabel 7. Ada 7 pertanyaan yang kami sampaikan, ini sama dengan pretest pertanyaannya. Nah, di sini kami bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi setelah ada materi yang kami berikan tadi adalah apakah ada peningkatan atau tidak, dilihat dari wawasan terkait dengan pengemasan tadi. Dan dari hasil yang ada, dari hasil post tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa setelah pemberian materi tadi, wawasan dari para peserta terkait dengan pengemasan tadi adalah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi peserta memahami tentang definisi pengemasan, bagaimana pentingnya, kemudian jenis-jenis, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan jadi sebagainya. Nah, di akhir pengabdian kami melakukan praktek. Jadi kami dengan menggunakan kemasan yang sudah ada, yang sudah kami siapkan, maka kemudian peserta itu mencoba untuk mempraktekkan bagaimana mengemas produk yang tepat sesuai dengan hasil produksi kuliner yang mereka miliki. Tentunya di sini memperhatikan jenis kulinernya itu apa, kemudian keamanannya bagaimana ketika di dalam proses distribusi. Ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu atau yang sudah kami tekankan. Dalam praktek ini, jenis bahan kemasan yang dibeli tentunya sesuai dengan jenis produknya.
sehingga unsur keamanan saat pendistribusian produk tetap terjamin dan tampilan produk menjadi atau lebih menarik. Nah, dari hasil pengabdian, kami dapat menyimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pengemasan produk yang sudah kami laksanakan ini memang sebagai bentuk kepedulian atas kondisi permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha kuliner anggota UP2K Kelurahan Gedong Kiwo. Dari pengabdian ini mampu berkontribusi secara positif bagi pelaku usaha dalam bentuk peningkatan pemahaman tentang pengemasan produk dan juga keterampilan mereka di dalam mengemas produk, tentunya untuk meningkatkan citra produk kuliner dari hasil produksi anggota UP2K ini. Kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan dengan pendampingan serta pelatihan pemasaran produk melalui digital marketing. Nah, demikian hasil pengabdian masyarakat yang saya sampaikan, dan ini saya mengucapkan terima kasih sekali. Yang pertama kepada LPPM Universitas Widya Mataram atas support pendanaan sehingga pengabdian terlaksana dengan baik. Yang kedua juga tentunya kepada Ketua UP2K Kelurahan Gedong Kiwo yang telah memberikan kesempatan dan juga mengajak tim pengabdi dari Fakultas Ekonomi ini untuk terlibat di dalam pengembangan UP2K melalui kegiatan pengabdian. Demikian presentasi saya terkait dengan pengabdian yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.